saya akan jelaskan bahwa pada tahun atau pada abad 14 ya, percaya nggak bahwa garis pantai itu mepet dengan porong ya. Kira-kira di mana Majapahit eksis ya, tahun abad 11 sampai dengan 14, garis pantainya itu ada di daerah Porong. Kemudian pada 300 tahun yang lampau kira-kira di sini, 400 di sini, dan 500 tahun ada di sini. Ya, jadi abad 14 kira-kira garis pantainya ada di sini. Ya, di Porong ini. Dan saya pernah melakukan ground penetrating radar atau georadar lah ya, seperti USG di Perut, di daerah Pamotan, kemudian sedikit agak ke Wunut dan ke Siring. Itu banyak sekali struktur atau bangunan-bangunan yang terpendam di situ. Ya. Kalimati menjadi penting karena menjadi lalu lintas perdagangan sekaligus pertahanan juga. Tetapi apa kata ketika katastrofik ya, ada letusan gunung, kemudian ada banjir bandang, secara perlahan dan secara tiba-tiba juga akan membuat dangkalnya Kalimati. Di Kaliterung itu eksis sudah sejak masanya Kertanegara. Buktinya apa? Saya masih nemu prasasti batu angka tahun dhisik ku nang kuburan. Jadi jangan ngomong Majapahit lek. Darjo gitu wek. Bahkan masanya di Abal itu mulai Krian, ngomong kali Krian. Seto sangat bombastis ya, benarkah ini terbesar di dunia gitu kan. Tapi sebelum masuk ke sana, saya akan bicara atau prolog dulu bahwa yang namanya delta itu seperti ini. Jadi ini ya, ini delta ini. Ini gunung api di sisi selatan dan ini tinggian ya. Dan Sidoarjo ada di delta di sini. Nah, saya akan mengkaitkan keberadaan dari dinamika modern ya. Ini kita sebut sebagai modern delta di Sidoarjo karena ini terus berjalan dan maju ke arah timur dengan keberadaan nanti situs-situs yang ada di Sidoarjo. Nah, saya akan masuk ke teori dulu. Jadi apa sih sebetulnya delta itu? Jadi delta adalah sebuah lingkungan transisi ya. Lingkungan transisi ini adalah lingkungan dulu atau batas antara darat dengan laut atau kering dengan basah, dan dicirikan oleh sedimen transport ya, biasanya lewat sungai, kemudian terendapkan pada kondisi di bawah air ya, subaqueous di sini, pada tubuh air tenang yang diisi oleh aliran sungai. Jadi ini jelas narasi ini adalah menggambarkan bahwa ada aliran sungai kemudian membawa transport ya, transport sedimen dan diendapkan atau dihamparkan pada sebuah lingkungan di bawah air ya, atau disebut dengan delta di sini. Kemudian delta itu terbentuk hampir di semua dunia kecuali ini Antartika dan Greenland. Karena nggak ada ini Antartika, Greenland nggak ada sungai ya, dan tertutup salju semua. Sehingga pola-pola sungai dan dimensi yang luas ini menjadi media yang bagus di mana transport sedimen ini mengalami transport ya. Artinya ada hidrologi di mana ada sedimen yang hulu sampai dengan hilir melalui media air, sebut saja sungai, kemudian terendapkan ke delta. Ya. Nih, pada umumnya delta itu terbentuk apabila material sedimen dari daratan yang terangkut lewat sungai dalam jumlah yang besar masuk ke tubuh air. Jadi pada kondisi standing body water itu delta akan terbentuk. Kemudian yang selanjutnya adalah proses pengendapan delta itu menghasilkan progradasi. Jadi majunya daratan
ke arah air ya, atau sebut tadi ada tanah oloran di sini. Sehingga pada gradasi normal, pada fasies yang berasosiasi dengan air ya, di sini ada marine, kemudian terbentuklah bermacam-macam delta. Ya, di dunia ini banyak macamnya. Jadi gini, ada 3 faktor yang mengontrol ya. Satu ini adalah sungai, kemudian ini adalah wave, itu adalah gelombang, dan ini adalah tides atau pasang surut. Jadi ada 3 faktor ini. Jadi pasokan sedimen dari sungai ya, kemudian tingkat energi gelombang di sini, dan tingkat energi pasang surut sini. Nah, ini beda-beda nanti, hasilnya beda. Nah, di mana posisi Sidoarjo? Posisi Sidoarjo itu banyak dipengaruhi oleh pasang surut dan sungai. Jadi disinilah. Dan tipe-tipenya seperti ini, seperti Mahakam. Kalau banyak atau didominasi oleh tides atau pasang surut, ini seperti ini, fly. Ada Copper, ada San Francisco, di sini ada wave. Ya, kemudian kalau river itu Mississippi. Bentuknya lain di sini. Ini seperti kaki bebek ya. Nah, jadi ada 3 tadi. Sungai, ada gelombang, kemudian ada pasang surut. Baik. Secara umum delta dibagi 3. Di sini kita sebut sebagai delta plain ya, di ujungnya ini delta plain ini. Di tengah kita sebut sebagai delta front, dan yang paling bersentuhan atau berbatasan langsung dengan laut itu kita sebut pro delta. Jadi ada 3 bagian atau 3 lingkungan. Satu disebut pro delta yang paling ujung sana berdekatan dengan air. Delta front itu di ujung tapi masih ada daratan, dan di hulu itu kita sebut sebagai delta plain. Nah, kita masuk ke muara kali di Sidoarjo dan morfologi laut. Nah, ini adalah pemetaan batimetri. Ya, ini utaranya sana. Di sini adalah Pulau Madura ya di sini, dan ini adalah Selat Madura. Kedalaman Selat Madura itu terdalam ada 60 meter. Ya, terdangkal ada 0 sampai 5. Ya, ini lebih jelas di sini. Nah, ini Sidoarjo di sini, ini Surabaya, ini Pulau Madura di sini. Jadi semakin ke timur ya, semakin timur itu ada bentukan seperti halnya palung ya, tanda petik. Ada kontras topografi dari batimetri yang dulu dangkal tiba-tiba langsung jatuh di sini. Ini tentunya nanti ada faktor tektonik, kemudian faktor macam-macam ya. Nah, yang menjadi masalah ya sejak zaman Belanda itu ada di sini nih. Ya, Madura dengan Gresik itu dulu hampir pernah gabung di sini. Kemudian Belanda bikin sudetan. Karena apa? Secara batimetri atau kedalaman dari dasar laut atau ini selat itu dangkal sekali di sini. Ya. Tetapi lain halnya ceritanya di Sidoarjo sini ke arah timur. Ini akan tentunya tetap dia akan nambah, tapi pada fase mendekati ini ya, mendekati bagian yang hampir kontras topografi, dia akan melambat di sini. Sehingga tidak bermasalah di sini, tetapi di sini nih yang masalah besar, Surabaya dengan Madura dan Gresik ini pernah akan gabung ini. Karena di sini banyak suplai sedimen dari sungai yang arahnya arah barat ke timur ya, menuju ke Selat Madura di sisi sebelah selatan Madura. Untungnya di sini ada mangkok di sini ya. Kalau ini rata, tentunya ini sudah gabung ini antara Probolinggo sampai dengan Sidoarjo, ini lama-lama gabung, dan sekarang sudah terjadi di Pasuruan ini. Ya. Jadi tanah oloran sudah nempel ke Pasuruan. Baik, jadi ini topografi atau morfologi di bawah sana ya, Selat Madura. Ada semacam palung mangkok di ini ada Pulau Ketapang, Pulau Kambing di sini, dan di sini dalam ini 60 sampai 85 meter. Ya, sehingga nanti ini tidak terlalu bermasalah, nanti tidak akan gabung. Yang paling bermasalah nanti di sini. Surabaya dengan Madura, Gresik itu bisa jadi gabung. Baik, ini Sungai Porong ya.
Ini Sungai Porong, di sini tadi yang depresi tadi yang tiba-tiba kontras topografi begitu dangkal, tiba-tiba dalam. Sungai Porong terus mengalir, ya. Jadi ini ada yang aneh ini. Gunung-gunung kita ada di selatan, tetapi alirannya tidak pernah selatan ke utara, tetapi membelok dulu ke arah barat, kemudian terus ke utara, kembali lagi ke timur. Ini ada apa di sini, ya? Jadi semua arah aliran baik dari Sidoarjo ke Surabaya sini itu mengarah ke timur semua. Nanti kita lihat album petanya. Ini peta Belanda ini. Saya lupa tahunnya, tapi ini sudah sangat jelas ada gunung-gunung di sisi selatan, ya. Ini adalah insertnya dari gunung. Dan Sidoarjo Surabaya ada di sini. Ya, ini Surabaya Sidoarjo di sini. Belum ada penambahan daratan ke arah laut. Kita lihat yang tahun 1724 sampai dengan 1726. Ya. Di sini sudah terlihat ada titik-titik batimetri di sini. Jadi titik-titik pendangkalan di sini. Dan yang bisa kita lihat ada sungai satu kemudian bercabang 1, 2, 3, 4, 5. Inilah sungai-sungai yang nantinya menjadi suplai sedimen ke arah ini, kemudian berubah menjadi sebuah delta yang sangat modern, yang sangat agresif, yang majunya ke daratan itu sangat cepat nanti. Sungai-sungai inilah yang nanti menjadi kontributor dari sedimen dari hulu, ya. Hulunya ada di gunung-gunung ini, melalui Sungai Brantas yang besar dan mempunyai energi mentransport sedimen itu sangat besar. Tahun 1858, saya kira ini sudah hampir modern, ya. Di sini sudah ada penambahan. Kita lihat penambahan batimetri ini, penambahan pendangkalan. Di sini Surabaya, ini Sidoarjo. Tetap sungainya masih 1, 2, 3, 4, ya. Jadi ini original. Tetapi kita lihat pada tahun 1938 ada perbedaan yang sangat jelas di sini. Sungai Porong ini adalah sungai yang sangat bermasalah dulu, sehingga Belanda itu membuat floodway atau banjir kanal. Ini, ya, ini. Jadi ini banjir kanal ini adalah artifisial, bukan natural. Yang asli mana? Yang asli adalah di Kalimati ini. Ini lihat. Kalimati ini adalah aslinya. Atau nah ini lihat, ya. Ini kemudian ke bawah ini. Ini Kalimati. Jadi Kali Porong itu adalah kali sudetan. Kenapa disudet? Pada pertemuan lalu saya sudah menjelaskan bahwa di sini ini banyak masalah ini. Ya, secara geologi ini uplift. Uplift itu sesuatu yang naik, ya, perlahan. Sehingga aliran sungai yang dari barat menuju ke timur itu mengalami masalah besar, menjadi blocking di area ini. Ini blocking ini, ya. Area ini menjadi sangat bermasalah dan krusial karena ini adalah jalur ekonomi bagi kolonial waktu itu Belanda. Sehingga diputuskanlah pembangunan ini apa namanya? Banjir kanal, ya. Banjir kanal dari mulai Porong ini sampai dengan ke arah Muara. Ya. Next. Ini tahun 1940. Saya kira sudah sangat agresif, ya. Ini banyak sekali tambak-tambak yang ada di sisi sebelah timur. Sudah mulai daratannya bertambah ke arah timur, ya. Dan tahun 40 ini sudah modern. Sudah banyak sekali bangunan-bangunan, kemudian juga peternakan, perikanan juga sudah mulai berkembang dengan bagus. Nah, saya akan bicara masalah regional geologi atau geologi regional dari Sidoarjo. Di sisi utara itu ada penanggungan volcano, ya, ini penanggungan. Kemudian ke arah utara ini adalah sedimen yang tebal. Yang sedimen ini dibentuk oleh
sedimen-sedimen dari aliran-aliran sungai yang mengarah dari barat ke timur. Ya, nanti saya akan jelaskan bahwa pada tahun atau pada abad 14, ya, percaya nggak bahwa garis pantai itu mepet dengan Porong. Ya, kira-kira di mana Majapahit eksis ya, tahun abad 11 sampai dengan 14, garis pantainya itu ada di daerah Porong. Ya. Next. Nah, ini tadi yang kita sebut delta ini, yang segitiga ini. Ini Arjuna, Welirang, Penanggungan. Ini ada delta Sungai Porong sini ya, yang sangat agresif sini. Jadi sekali lagi di sini ini nanti kita dihadapkan oleh wave ya, gelombang laut dari arah ini, dari selat. Kemudian juga ada pasang surut di sini yang mempengaruhi area ini. Dan sekali lagi suplai sedimen dari gunung-gunung ini melalui kali ya, Kali Brantas, kemudian mensuplai ke arah sini. Jadi siklusnya seperti itu. Ada suplai sedimen, ada gelombang di sini, dan ada pasang surut atau tidal. Baik, ini peta 1938 tadi ya. 1938. Garis pantai ada di sini. Ini saya overlay langsung ya. Ini 2019, kira-kira hampir 90 tahun. Dan nambah oloran ya, nambah daratan itu hampir 1 kilo di sini. Kemudian terus saja ya, ini ada juga yang sampai 3 kilo ini. 3 kilo, 2 kilo, 3 kilo ya. Ini 700 di sini, ini 1 kilo. Nah, ini kalau kita tarik mundur kira-kira ini pada 200 tahun yang lampau garis pantai ada di sini. Ya, kemudian pada 300 tahun yang lampau kira-kira di sini. 400 di sini dan 500 tahun ada di sini. Ya, jadi abad 14 kira-kira garis pantainya ada di sini. Ya. Di Porong ini. Ya, ini lumpur di sini. Nah, ada yang menarik di sini. Ada situs-situs, ada Candi Pari, ada Candi Pamotan, kemudian ya Arca Doropolo atau Raos Pacinan di sini. Itu nempel di sini. Nempel di Kali Porong. Persis di belokan ini, dan di sisi sebelah utaranya Gunung Prau ini. Ya. Ini tenggelam dulu, ini terkubur dulu. Pamotan juga terkubur. Kemudian Candi Pari juga. Candi Pari masih utuh, tetapi sumur ya, Candi Sumur dan sekitarnya itu semua terkubur. Dan saya pernah melakukan ground penetrating radar atau georadar lah ya, seperti USG di Perut, di daerah Pamotan, kemudian sedikit agak ke Wunut dan ke Siring. Itu banyak sekali struktur atau bangunan-bangunan yang terpendam di situ. Dan itu menandakan bahwa banjir bandang itu kerap terjadi di area ini. Jadi kita tahu bahwa Candi Pamotan ini dulu terkubur, dan beberapa material itu berasal dari fluvial atau dari kali atau sungai. Ya. Kemudian di titik-titik sini banyak sekali struktur yang terkubur. Dan kita tahu di sini ada Sungai Porong ya. Ada Sungai Porong yang besar. Kemudian di sini juga ada sungai, dan ini adalah dialiri atau di antara aliran-aliran sungai. Ketika sungai itu energinya besar dan membawa transport material yang sangat besar, dan ada blocking ya, blocking di hulu, di hilir, ini akan menjadi banjir bandang. Jadi menjadi sebuah bendungan secara alamiah, sehingga menguburlah struktur-struktur bangunan yang dulu memang berdekatan dengan sungai atau kali. Kemudian dari toponomi juga akan menarik ya. Toponimi ada Pamotan. Asal kata dari Amot. Amot, saya diskusi dengan Dokter Sudi, itu adalah bongkar muat. Jadi Pamotan dulu adalah bisa jadi sebuah kampung di mana berdekatan dengan pelabuhan. Ya, saya yakin ada Raos Pacinan di sini, ada Arca Doropolo. Itu ada sekitarnya di situ adalah ada bangunan suci,
Dan saya meyakini dulu ada pelabuhan besar di sini. Karena dia berdekatan dengan garis pantai. Kemudian apa jalurnya? Jalurnya masih menggunakan Kalimati. Ya, bukan Kali Porong. Kalimati inilah yang nanti menjadi jalur kapal-kapal dari arah timur menuju ke Porong dan selanjutnya mungkin ke Mojokerto. Ya, Kalimati menjadi penting karena menjadi lalu lintas perdagangan sekaligus pertahanan juga. Tetapi apa kata ketika katastrofik, ya, ada letusan gunung, kemudian ada banjir bandang, secara perlahan dan secara tiba-tiba juga akan membuat dangkalnya Kalimati, ya, sehingga Kalimati menjadi disfungsi. Kemudian tentunya ekonomi, ya, masyarakat dan kerajaan pada saat itu akan turun. Sekali lagi Belanda juga sudah mulai belajar dari masa lampau bahwa daerah sini ini sangat bermasalah, ya, ada patahan juga yang aktif. Kemudian mereka memutuskan untuk membuat sudetan. Itulah yang disebut dengan sudetan Kali Porong, ya. Kemudian juga ada siring di sini. Siring itu adalah, kalau kita baca literatur, siring itu maknanya adalah sudetan juga. Artinya di daerah siring itu ada sudetan besar yang mengarah ke laut ke sana. Kemudian Candi Sumur dan Candi Pari itu menjadi sebuah fenomenal karena Candi Pari itu tegak berdiri dan relatif utuh, tetapi situs yang lain strukturnya sudah hancur. Nah, kenapa itu nanti kita akan lihat bahwa kondisi dinamik geologi di area ini sangat fluktuatif dan sangat menarik karena ada patahan besar yang kita sebut sebagai patahan Watu Kosek, ya. Di sini ini Watu Kosek. Karena titik-titik inilah nanti, ya. Di sini nanti ada bekas patahan, ya, Gunung Prau di sini, membelok sungai tiba-tiba. Di sini ada lumpur Sidoarjo, di sini ada Gunung Anyar, Kalang Anyar dulu. Di sini ada Pulungan, dan di sini ada Gunung Anyar. Satu garis di sini. Ya, peta Belanda pun menyebut. Kita lihat peta Belanda, ya. Ini tahun 38 tadi. Nah, ini ada kata-kata Modder Volkanen, ya. Ada gunung lumpur juga di sini. Ini candinya nih, ya. Candi Tawang Alun ini bersebelahan, ya, atau berdekatan sekali, atau mungkin juga dibangun di atas gunung lumpur, ya. Ini sudah tercatat di peta tahun 1938. Ada Modern Volkanen atau sekarang disebut dengan Mud Volcano, yaitu gunung lumpur. Ini sudah ada ini. Kemudian yang kedua, ya, ini tadi ada Candi Pari lah, ya. Kemudian ada Candi Pamotan dan komplek Pamotan di sini. Dan yang keempat adalah Doropolo di sini. Ini semua berdiri di atas delta. Artinya sungai-sungai inilah yang mengalir dari barat ke timur itu menjadi kontributor utama. Barangkali ini menjadi PR. Di antara aliran sungai ini ada enggak situs atau struktur bangunan kuno yang masih kelihatan? Dan saya yakin ini sudah terkubur semua. Ini saya yakin dulu banyak sekali struktur-struktur seperti ini yang terkubur karena luapan atau banjir bandang sungai-sungai yang mengalir dari barat ke timur. Ini yang masih eksis ketemu karena di tinggian ini. Kalang Anyar relatif terlihat karena dia berada di puncak dari Mud Volcano. Sekitarnya pasti masih rawa di sini atau masih delta. Dan sekarang menjadi pon-pon dari bandeng, ya, atau udang. Kemudian ini masih tinggi di sini. Yang ketiga ini sudah tenggelam karena ini mepet banget, ya. Ini mepet dengan Kali Porong di sini. Dan ini apalagi, ini Doropolo yang tingginya hampir 2 meter juga pernah tenggelam. Artinya di antara aliran yang membuat delta ini banyak sekali situs-situs yang saya yakini masih tenggelam. Dan inilah cerita dari sebuah delta Porong, ya, delta Sidoarjo saya sebut. Karena aliran-aliran ini ada Sungai Pepe, kemudian sungai apalagi di sini, dan yang paling fenomenal adalah Sungai Porong. Dan sekarang
masih menjadi media transport, ya, membuang lumpur ke laut melalui media Kali Porong. Masih dipakai. Mungkin Belanda sudah tahu di sini mungkin nanti akan jadi Mas Volcano kali ya, sehingga dibangun Kali Porong. Tapi apapun, bahwa Kali Porong, ya delta Sidoarjo ini menjadi delta yang sangat agresif, sangat cepat pergerakannya, karena suplai sedimen ini beberapa gunung di sisi sebelah selatan di sini ya, ini menjadi suplai yang bagus, kemudian dialirkan melalui Sungai Brantas. Inilah yang nantinya menjadikan bahwa delta Porong atau ini delta Sidoarjo ini menjadi sangat agresif karena memang transport sedimen yang sangat besar. Ya, kita tahu bahwa pernah dalam tadi disebutkan bahwa 90 tahun perbedaan antara peta topografi tahun 1838 sampai dengan 2019 itu bisa maju sampai 3 kilo. Artinya 1 tahun itu rata-rata 50 meter. Dan itu menjadi daratan. Lain lagi ceritanya kalau di Mississippi tidak menjadi daratan. Dia hanya mengandalkan sedimen kemudian tenggelam lagi, larut lagi. Mahakam hampir mirip seperti ini, seperti kaki bebek gitu ya. Tetapi ini adalah di laut posisinya, tetapi kalau Mahakam di samudra. Dia hampir di Selat Makassar. Jadi itu berhubungan dengan samudra, energinya lebih besar. Kalau ini lebih relatif lebih kecil. Jadi pertambahan daratannya itu lebih cepat ini dibanding dengan yang ada di Mahakam. Jadi sekali lagi bahwa sebagai penutup, delta Sidoarjo ini menyimpan misteri yang sangat masih misteri yang belum terungkap dengan jelas. Karena kita tahu ada 4 atau 5 tadi aliran sungai yang dari barat menuju timur itu, dan berdekatan dengan aliran sungai itu banyak situs-situs atau struktur bangunan kuno yang terpendam di situ. Kemudian juga bahwa ada cerita menarik kenapa ada Kanal Porong, karena memang dari sisi geologi, sisi sebelah selatan ini sangat bermasalah, terutama titik di Watu Kosek. Karena dulu pernah naik, kemudian pernah geser juga, dan itu bekas jejak-jejak dari stratigrafi dari geologi juga sangat jelas. Ada struktur yang pernah eksis di situ. Nah, itu yang bisa saya sampaikan bahwa sekali lagi Sidoarjo dikaitkan dengan delta itu sangat tepat, karena memang kalau kita bor aja di bawah ini itu pasti ketemu lapisan-lapisan yang dulunya laut. Kerang-kerang akan muncul di bawah, mungkin 2 meter 3 meter di bawah ini sangat banyak ini. Saya pernah mencoba di rumah saya di Pagerwojo juga banyak sekali organisme laut yang eksis dan bercampur dengan pasir. Artinya memang Sidoarjo ini dulu adalah sebuah tidal flight, kemudian sebuah delta yang sangat fluktuatif dan sangat cepat pergerakannya, propagasinya ke arah timur itu sangat cepat. Jadi delta Sidoarjo dengan delta itu tidak bisa dipisahkan. Saya kira itu paparan dari saya, nanti bisa dilanjutkan dengan cerita atau diskusi yang lain. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Mas Handoko. Ceritanya sangat menarik sekali ya. Untuk kali ini saya ingin Pak Sudi itu menanggapi ya. Mungkin Pak Sudi kan juga pasti lama diskusi dengan Mas Handoko dan juga teman-teman yang lain yang kaitannya tentang eksistensi delta dan eksistensi masa lalu ya, terkait dengan kerajaan-kerajaan yang pernah eksis di delta di kawasan Sidoarjo. Monggo Pak Sudi. Nanti setelah Pak Sudi mungkin kita akan teruskan dengan tanya jawab ya dan ngobrol santai gitu. Monggo Pak Sudi. Bukan pembicara utama, enggak apa-apa. Terima kasih waktunya, cuman saya sedikit nambahi.
Biasanya rotok doy. Kebetulan mungkin yang dibahas Mas Handoko hanya sisi selatan. Nah, sedangkan di sisi yang sini mungkin luput. Justru yang gede itu mungkin yang tidak seberapa masif. Itu di sisi utara. Muara Sungai Brantas. Dan itu eksis sudah sejak abad 9. Toponimi di prasasti-prasasti seperti yang paling tua itu prasasti Kuti ya, yang sekarang toponiminya menjadi Kutisari. Ada Rungkut, Merungkut, nama kunonya Merungkut, itu sudah ada. Terus kemudian Karah, ya kan? Terus kemudian Gesang, saiki dadi Pagesangan, itu sudah ada di abad 9. Itu tapi sekarang secara administrasi ikut apa? Melok Surabaya. Nah, tapi ada yang sangat kita lupa, wilayah Sidoarjo. Ada setidaknya itu antara 11 sampai 12 prasasti. Gak main-main loh. Nang kene iki prasastine mek titik. Di sisi utara itu lebih banyak lagi. Dan itu kalau Belanda itu direkayasa oleh Belanda, namanya yang sekarang itu kalau nyusuri Kalinggedangan sampai timur, apa sampai ke barat. Dulu sampai terkenal namanya Bengawan Terung. Kali Terung. Di Kali Terung itu eksis sudah sejak masanya Kertanegara. Buktinya apa? Saya masih nemu prasasti batu angka tahun. Dhisik ku nang kuburan. Saiki dadi nang omahe Lurah Lawas, dadi cuman didekek nang Mas Ali iku sik nrimo. Didekek dadi hiasane pot. Wis aku lapor, tapi yo ya ngene iku prasastine. Digletakno, dianggap gak penting. Prasasti masa Kertanegara di kuburan Patar Kidul. Patar Kidul itu sekitar gini loh. Nah, kemudian prasastinya banyak, dan itu semenjak masanya Dyah Balitung. Dugaan saya dia bapaknya Sindok. Jadi jangan ngomong Majapahit lek. Darjo gitu wek. Bahkan masanya Dyah Balitung mulai krian ngomong kali krian.